Apakah kamu pernah bertanya-tanya bagaimana cara menganalisis saham seperti seorang profesional? Dalam video ini, kita akan membedah saham KLBF dan mengungkap rahasia di balik angka-angkanya. Siap-siap untuk memperoleh wawasan yang bisa mengubah cara kamu berinvestasi. Halo investor muda, selamat datang di channel kita. Hari ini kita akan mempelajari cara menganalisis saham KLBF menggunakan metode analisis fundamental. Pengetahuan ini sangat penting, terutama bagi kamu yang baru memulai perjalanan investasi saham. Mari kita mulai. Sebelum kita mulai, perlu diingat bahwa video ini bertujuan untuk hiburan dan edukasi tentang analisis fundamental saham, bukan sebagai rekomendasi investasi. Pastikan untuk melakukan riset mendalam sebelum membeli saham apapun, karena data yang disajikan bisa saja tidak akurat atau sudah berubah. Mari kita mulai dengan melihat pendapatan dan laba KLBF. Pada kuartal 2 tahun 2024, KLBF mencatatkan pendapatan sebesar 31,6 triliun rupiah. Ini menunjukkan pertumbuhan yang solid dibandingkan periode sebelumnya. Laba bersih mereka mencapai 3,1 triliun rupiah. Peningkatan pendapatan dan laba ini menunjukkan bahwa KLBF mampu mempertahankan pertumbuhan bisnisnya, yang merupakan sinyal positif bagi investor. Sekarang, mari kita lihat profitabilitas KLBF. Gross Profit Margin atau GPM mereka adalah 38,3%. Operating Profit Margin atau OPM sebesar 12,5%. Dan Net Profit Margin atau NPM sebesar 9,8%. Angka-angka ini menunjukkan bahwa KLBF mampu mengelola biaya dengan baik dan menghasilkan laba yang konsisten dari penjualannya. Meskipun ada sedikit penurunan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, profitabilitas KLBF masih tergolong baik untuk industri farmasi. Dari sisi posisi keuangan, KLBF memiliki aset total sebesar 28,6 triliun rupiah dan ekuitas sebesar 23,5 triliun rupiah. Ini menunjukkan bahwa perusahaan memiliki basis aset yang kuat dan sebagian besar dibiayai oleh ekuitas, yang merupakan indikator keuangan yang sehat. Kesehatan keuangan KLBF terlihat sangat baik. Debt to Equity Ratio atau DER, mereka hanya 0,05, yang berarti perusahaan memiliki utang yang sangat rendah dibandingkan ekuitasnya. Equity Multiplier atau EM sebesar 1,2 menunjukkan bahwa KLBF lebih banyak menggunakan ekuitas daripada utang untuk membiayai asetnya. Ini menandakan risiko keuangan yang rendah dan fleksibilitas keuangan yang tinggi. Kinerja manajemen KLBF dapat dilihat dari Return on Equity atau ROE sebesar 16,8% dan Return on Assets atau ROA sebesar 13,9%. Angka-angka ini cukup tinggi dan menunjukkan bahwa manajemen KLBF efektif dalam menggunakan aset dan ekuitas perusahaan untuk menghasilkan laba. Meskipun ada sedikit penurunan dari tahun-tahun sebelumnya, kinerja ini masih tergolong baik dalam industri farmasi. Sekarang, mari kita bahas valuasi KLBF menggunakan PE Band. Saat ini, harga saham KLBF adalah Rp1.690. Berdasarkan analisis PE Band, nilai wajar KLBF adalah Rp1.669. Ini menunjukkan bahwa saham KLBF saat ini diperdagangkan sedikit di atas nilai wajarnya, dengan margin of safety negatif 1,2%. Ini berarti saham KLBF mungkin sedikit overvalued, tapi masih dalam rentang yang wajar. Jika kita menggunakan PB Band untuk valuasi, kita mendapatkan hasil yang sedikit berbeda. Nilai wajar KLBF berdasarkan PB Band adalah Rp1.855. Ini memberikan margin of safety positif sebesar 8,9%. Berdasarkan metode ini, saham KLBF masih memiliki potensi kenaikan. Perbedaan hasil antara PE Band dan PB Band ini menunjukkan pentingnya menggunakan berbagai metode valuasi dalam analisis saham. Nah, itulah analisis fundamental saham KLBF. Bagaimana menurutmu? Apakah KLBF masuk dalam daftar saham yang menarik untuk diinvestasikan? Jangan lupa untuk like video ini, subscribe channel kita, dan aktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan video-video edukatif lainnya. Oh ya, untuk memudahkan analisis sahammu, kamu bisa download aplikasi Investor melalui link di deskripsi video. Sampai jumpa di video berikutnya.